Susah juga ternyata. Kami menyebutnya geludakan. Salah satu peninggalan Kiai Akrobudin yang selalu dimainkan setelah sholat tarawih. Kiai Akrobudin atau Kiai Sihabudin atau Kiai Jabudin, ajudan dari Tumenggung Raja Kwesi, atau lebih dikenal dengan Ki Ageng Kemangi, yang juga mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab atas persediaan dan perlengkapan logistik untuk kebutuhan selama peperangan di Batavia. Pasca perang melawan VOC, sebuah organisasi besar dari Belanda, pada tahun 1628 benar-benar telah meninggalkan luka di tanah Kaliwaso Kampung ini. Begitu juga para petinggi Mataram yang ada di Kendal. Pasca peperangan, Kiai Akrobudin lebih memilih untuk kembali ke tempat yang dibangunnya dahulu. Di sana, beliau tidak lantas berdiam diri saja. Beliau senantiasa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang tokoh ulama. Yaitu mengajar ngaji dan menjadi imam masjid yang dibangunnya dahulu. Kiai Akrobudin dibantu oleh para santrinya dari Padepokan Ladulifako. Beliau membangun sebuah persawahan yang sangat luas di sekitar Padepokan. Dan atas izin Ki Ageng Kemangi, beliau juga membangun saluran irigasi yang diperuntukkan untuk mengairi area persawahannya yang sangat luas. Kiai Akrobudin, seorang tokoh ulama yang sangat dermawan. Beliau senantiasa membagi-bagikan simpanan padinya kepada masyarakat sekitar. Sebab Belanda telah merebut paksa simpanan padi milik mereka semua. Ampun Tuhan, ampun. Tolong Tuhan, tolong jangan ambil simpanan padi milik kami Tuhan. Anak dan istri kami butuh makan Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Pecah tangis di mana-mana. Belanda masih saja merebut paksa simpanan padi milik mereka semua. Jika ada yang berani melawan, maka pukulah dan tendangan akan mereka dapatkan. Bahkan Belanda tidak akan segan-segan akan membunuhnya. Kiai Akrobudin tidak lantas berdiam diri saja menyaksikan kondisi seperti ini. Salah satu upaya yang dilakukan Kiai Akrobudin dengan membagi-bagikan bahan makanan kepada masyarakat, seolah-olah bahan makanan itu tidak akan cepat habis.
meskipun dibagikan secara terus-menerus. Upaya inilah yang akhirnya keberadaan Kiai Akrobudin dianggap telah mengganggu VOC untuk menguasai wilayah tersebut. Berbagai cara dilakukan Belanda untuk dapat menangkap Kiai Akrobudin. Salah satu upayanya dengan menuduh Kiai Akrobudin telah menghasut masyarakat sekitar untuk menentang pemerintahan Hindia Belanda. Tapi apa yang terjadi? Belanda benar-benar dibuat geram. Sebab berbagai cara dilakukan Belanda, tak kunjung juga dapat menemukan keberadaan Kiai Akrobudin. Belanda berpikir Kiai Akrobudin disembunyikan warga sekitar. Belanda berpikir Kiai Akrobudin disembunyikan warga sekitar, sehingga para warga disiksa dan dianggap melawan. Hei, di mana Akrobudin? Cepat jawab. Saya hitung sampai 3. Kalau kalian semua tidak menjawab, akan kubunuh kalian semua. 1, 2, 3. Tunggu. Lepaskan mereka semua. Mereka semua tidaklah bersalah. Jikalau kalian semua ingin menangkap, tangkaplah aku. Tapi lepaskan mereka semua. Akhirnya Kiai Akrobudin dapat ditangkap oleh Belanda. Kemudian dimasukkanlah Kiai Akrobudin ke dalam sebuah tong yang besar yang terbuat dari kayu. Ditutup rapatlah tong tersebut agar Kiai Akrobudin tidak dapat melarikan diri. Dibawalah tong tersebut ke dalam sebuah kereta dan diangkut oleh 2 kuda menuju ke Batavia. Dasar kalian kompeni penjajah, mau dibawa kemana Kiai kami? Biadab kalian semua. Terdengar suara tembakan ke arah warga. Untung saja tembakan tersebut hanyalah sebuah peringatan. Sehingga tak ada lagi korban yang berjatuhan pada hari itu. Penangkapan Kiai Akrobudin menyisikan kesedihan yang amat dalam, terutama bagi para warga dan para santri-santrinya. Para warga mulai khawatir jika di kemudian hari tak ada lagi yang mau membagi-bagikan bahan makanan kepada mereka semua. Terbayang di hari-hari mereka tangisan anak-anaknya yang kelaparan. Allahu Akbar. Allah
Suara itu seperti suara kiai. Seperti suara adzan. Dengarkan baik-baik. Siapa lagi kalau bukan kiai yang ada di sana? Siapa tahu santrinya yang dari padepokan. Tapi kan semua orang kumpul di sini. Lantas siapa yang ada di sana? Ya sudah, ayo kita lihat siapa yang ada di sana. Ayo semua. Ya. Saya kira kami semua tidak dapat melihat kiai lagi. Lantas yang dibawa kereta tadi siapa, kiai? Sulit untuk dijelaskan secara logika. Sebagaimana biasanya, Kiai Akrobudin tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang tokoh ulama, yaitu mengajar ngaji dan menjadi imam masjid. Konon, sesampainya di Batavia, tong tersebut ternyata kosong. Meski masih utuh dan masih tertutup rapat. Maka terjadilah sebuah ketegangan di Batavia. Tatkala tahanan dinyatakan lepas, Belanda kembali mengirim pasukan untuk kembali menangkap Kiai Akrobudin. Tatkala pasukan VOC hampir sampai di desa tersebut, sebuah keanehan pun kembali terjadi. Tiba-tiba sinar putih melesat dari bekas pasebahan Kemangi. Sinar putih tersebut taubanya sebuah payung yang memayungi sekitar desa Kalioso. Sehingga ketika pasukan VOC telah sampai di desa tersebut, tak ada seorang pun yang dapat melihat desa itu. Yang mereka semua lihat hanyalah semak belukar dan padang rumput yang sangat luas. Inilah salah satu keajaiban Oyot Mimang yang sempat digunakan Ki Ageng Kemangi untuk menutupi bekas pasebahan Kemangi. Setelah sekian lama Belanda mencari, tak kunjung juga dapat menemukan keberadaan Kiai Akrobudin. Hingga pada suatu hari, ada seorang pribumi yang tergiur oleh upah dan janji dari Belanda. Bagi siapa saja yang dapat menemukan keberadaan Kiai Akrobudin, akan dijanjikan hidup mewah, harta melimpah. Sehingga payung sinar putih itu pun dapat dibuka. Mereka bekerja demi kepentingan pribadinya, tanpa berpikir dengan bangsa dan negaranya. Yang bisa mengalahkan suatu bangsa adalah bangsa itu sendiri. Mereka menempatkan diri sebagai pengkhianat bangsa. Dan akhirnya Kiai Akrobudin dapat ditangkap kembali. Kali ini VOC berencana membunuh Kiai Akrobudin secara perlahan. Dibawalah Kiai Akrobudin menjauh dari pemukiman.
Diam-diam para warga mengikuti dari belakang. Sebuah pemandangan buruk terjadi. Para warga menyaksikan tubuh Kiai Akrabudin diikat. Kakinya digantung dengan posisi kepalanya di bawah. Tubuh Kiai Akrabudin dibiarkan berhari-hari. Kepalanya dimasukkan ke dalam air sungai. Yang saat ini sungai tersebut bernama Kalikuto. Para warga tidak berani menolong Kiai Akrabudin. Bahkan jika ada yang berani menyentuh dan menyebut namanya saja, maka Belanda tidak akan segan-segan akan membunuh. Sejak saat itu, Kiai Akrabudin disebut dengan nama Mbah Jungkir. Akhirnya para warga pulang dengan perasaan pilu untuk diceritakan kepada seluruh masyarakat sekitar. Kali ini Kiai Akrabudin dikenang oleh warga sekitar desa Kalioso. Sebuah pengorbanan dibalasnya dengan pengkhianatan.